pasien yang didatangi oleh petugas bertopeng unik ini biasanya akan sangat ketakutan. Karena itu berarti pasien sudah tak tertolong lagi dan akan segera mati. Menurut Skuldbreak Mask merupakan topeng yang digunakan sebagai sanksi sosial untuk para penggosip di Skotlandia. Hai guys, selamat datang di channel My Story. Tahu nggak sih guys, ternyata pada zaman dulu pernah ada topeng yang sangat mengerikan. Bahkan, topeng tersebut memiliki kekuatan mistis loh guys. Dari beberapa topeng yang bakal aku sebutin nanti, salah satu topeng tersebut ada yang terbuat dari kulit wajah manusia loh. Duh, serem banget ya guys. Mau tahu kan topeng apa aja yang paling mengerikan yang dulu pernah ada? Sebelum itu, mau ngingetin lagi nih, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like dan subscribe, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa selalu ngasih info menarik dan bermanfaat buat kalian semua. Nah, penasaran kan topeng apa aja yang paling mengerikan? Yuk, disimak sampai habis. Yang pertama, Death Mask. Kematian pasti menghampiri semua orang tanpa terkecuali. Namun, kematian disikapi berbeda oleh setiap orang dan budaya. Contohnya, di budaya barat sendiri ada kebiasaan unik ketika seseorang meninggal. Terutama, yang meninggal tersebut adalah orang-orang terkenal seperti tokoh publik, musikus, artis, dan yang lainnya. Beberapa saat setelah mereka dinyatakan meninggal, maka dibuatlah Death Mask atau topeng kematian untuk mengabadikan bentuk muka mereka di saat-saat terakhir. Death Mask adalah topeng berbentuk wajah orang-orang yang sudah meninggal. Topeng tersebut dibuat dari cetakan plester basah yang diletakkan di atas permukaan wajah orang yang baru meninggal dunia. Di abad pertengahan Eropa, topeng kematian merupakan hal lazim dibuat saat seseorang sudah meninggal. Karena pada saat itu, belum ada yang namanya kamera, sehingga jika ada tokoh terkenal yang meninggal, maka mukanya akan dibuat Death Mask. Yang kedua, Skuldbreak Mask. Skuldbreak Mask merupakan topeng yang digunakan sebagai sanksi sosial untuk para penggosip di Skotlandia. Ternyata, sanksi ini diterapkan pada abad 18 sampai 19 loh guys. Benda aneh ini akan dipasangkan ke kepala seorang, di belakangnya terdapat rantai yang tersambung langsung ke bagian baju. Skuldbreak juga dilengkapi dengan lempengan besi. Lempengan besi tersebut ternyata menekan bagian mulut pemakainya. Ini akan mempersulit pemakainya untuk makan dan berbicara. Lidah mereka dijepit besi tajam yang ada di mulut topeng sehingga tidak dapat berbicara. Dengan menggunakan topeng ini, mereka kemudian diarak keliling kota. Yang ketiga, topeng Alexander Peden. Yang selanjutnya juga ternyata berasal dari Skotlandia. Alexander Peden adalah seorang pendeta yang memimpin pemberontakan penganut Protestan di Skotlandia. Pada tahun 1663, Alexander Peden menolak perintah Raja Charles II untuk meninggalkan ajaran Protestan yang dianutnya dan memilih pergi meninggalkan kedudukannya. Hal ini menjadikannya buronan paling dicari di kerajaan Inggris pada masa itu. Saat menjadi buronan itu, Peden mendapat ide yang konyol tapi ternyata berhasil. Karena wajahnya telah banyak dikenali masyarakat, ia membuat sebuah topeng dengan kumis, janggut, bulu mata, dan wig dari rambut manusia. Selama 10 tahun Peden berkhotbah menggunakan topeng itu, hingga akhirnya ia tertangkap pada tahun 1673. Pada Desember 1678, ia bersama dengan 60 orang lainnya dihukum pembuangan ke perkebunan Amerika. Mereka diangkut menggunakan kapal ke London, di mana mereka seharusnya dipindahkan ke sebuah kapal di Amerika. Namun, ketika Kapten Amerika mendengar alasan pembuangan mereka, Kapten membebaskan mereka. Peden berjalan ke utara lagi untuk membagi tahun-tahun sisa hidupnya antara negara sendiri dan negara utara Irlandia. Hari-hari terakhirnya dihabiskan di sebuah gua, Sungai Lugar di paroki Sorn, dekat tempat kelahirannya, dan pertanian saudaranya di Ocean Lake.
Di sana, ia meninggal pada tahun 1686. Yang keempat, vintage Hollywood mask. Sebelum adanya topeng-topeng yang dibuat massal, menggunakan bahan karet dan plastik, anak-anak pada tahun 1900 membuat sendiri topeng Halloween-nya. Kreativitas mereka pada saat itu memang benar-benar luar biasa. Dengan menggunakan bahan-bahan sederhana, yaitu bahan kain dan bubur kertas, mereka bisa membuat topeng yang sangat menyeramkan. Bahkan, termasuk yang paling seram dalam sejarah. Karena, bagaimanapun juga perayaan Halloween sudah semestinya menakutkan dan menyeramkan bagi mereka yang ikut merayakan. Tetapi, seperti juga makna Halloween sejati dari perayaan Halloween yang mulai pudar dewasa ini, topeng-topeng Halloween juga mulai kehilangan kesan menakutkan dan digantikan oleh topeng buatan pabrik, yang terkadang malah terkesan lucu dan tidak ada kesan seramnya. Yang kelima, Black Doctor Mask. Jika dari kalian suka menonton film Hollywood abad 18-19, mungkin belum pernah melihat topeng satu ini. Topeng seperti wajah burung gagak dengan paruh yang panjang. Terlebih lagi, topeng ini juga dilengkapi dengan jubah hitam panjang dan sebuah topi yang menambah kesan menyeramkan seperti malaikat penyabut nyawa. Topeng ini merupakan rancangan dari Dr. Charles Delorme dari Prancis pada tahun 1619. Topeng ini didesain untuk para dokter yang menangani wabah Black Death agar tidak tertular pasien. Karena pada masa itu dipercaya bahwa wabah penyakit yang melanda dapat menular melalui udara, sehingga paruh topeng ini berfungsi untuk menyimpan wangi-wangian seperti kelopak mawar, lavender, mint, dan juga rempah-rempah lainnya guna untuk menangkal bau busuk dari badan pasien. Perkembangannya, topeng ini digunakan oleh para pekerja karantina yang dipekerjakan pejabat kota yang warganya banyak mengalami wabah. Seperti wabah mematikan yang melanda kota Roma pada tahun 1656 yang menewaskan 1.405.000 orang, dan kota Naples atau sekarang yang disebut Napoli yang menewaskan 300.000 orang. Pasien yang didatangi oleh petugas bertopeng unik ini biasanya akan sangat ketakutan. Karena itu berarti pasien sudah tak tertolong lagi dan akan segera mati. Menurut mitos yang beredar, burung gagak di berbagai daerah Eropa memang dikenal sebagai lambang kematian dan pertanda buruk. Yang keenam, Iroquois False Face Society Mask. Topeng satu ini sekilas tampak seperti wajah orang yang menjalani tahap pertama bedah wajah. Strukturnya tampak berkerut-kerut seperti kulit orang tua. Topeng ini dipakai masyarakat Iroquois dalam ritual penyembuhan. Topeng tersebut diukir dari kulit kayu dan diduga memiliki kekuatan sihir yang cukup dahsyat untuk mengobati penyakit dan juga mengusir roh jahat. Menurut Wikipedia.org, di zaman modern ini, topeng tersebut menjadi topik yang diperdebatkan kalangan Iroquois. Beberapa Iroquois yang bukan anggota False Face Society telah memproduksi dan menjual topeng tersebut kepada wisatawan dan kolektor non-pribumi. Kepemimpinan Iroquois menanggapi komersial tradisi ini dan mengeluarkan sebuah pernyataan melawan penjualan topeng suci ini. Mereka juga meminta kembalinya topeng dari kolektor dan museum. Orang-orang tradisional Iroquois keberatan untuk memberi label topeng hanya sebagai artefak karena tidak dipahami sebagai objek, tapi representasi hidup dari roh. Mereka mengatakan bahwa topeng ini memiliki kekuatan yang belum tentu sanggup dikendalikan oleh semua orang. Yang ketujuh, topeng kulit manusia Ed Gein. Jika kalian penggemar film horor, kalian sudah pasti pernah melihat film The Texas Chainsaw Massacre yang dirilis tahun 1974 atau remake-nya yang dirilis pada tahun 2003, dibintangi oleh Jessica Biel. Film yang menceritakan seorang pembunuh berantai yang selalu memburu mangsanya menggunakan sebuah gergaji listrik ini terinspirasi dari kisah hidup sang pembuat topeng kulit manusia ini, yaitu seorang pria yang bernama Ed Gein. Menurut cerita yang beredar, Ed Gein mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan. Ia menjadi objek pelampiasan kekerasan ayahnya yang merupakan seorang pemabuk. Untunglah, Ed memiliki seorang ibu yang selalu melindunginya. Namun, kekerasan fisik yang diterima Ed kecil tak hanya melukai fisiknya, tapi juga mentalnya.
Ed mulai terobsesi untuk mendapatkan perhatian dari ibunya. Ed bahkan tega membunuh saudaranya karena tak rela kasih sayang sang ibu terbagi. Sepeninggal sang ibu, Ed yang kehilangan sumber kasih sayangnya mulai menjarah makam wanita yang dikubur di pemakaman sekitar rumahnya dan menguliti mereka. Bosan bermain dengan mayat, kemudian membunuh 2 orang wanita dan menguliti mereka untuk dijadikan hiasan di rumahnya, seperti mayat yang telah ia jarah sebelumnya. Sedangkan bagian wajahnya digunakan sebagai topeng yang dia gunakan saat memburu mangsa. Ngeri banget ya guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di next story. Bye!